Senin 9 Desember 2024, Indonesia akan mengawali AFF 2024 dengan bertandang ke Myanmar. Nah, apakah ini akan menang dan akan menjadi hal yang oke untuk mengawali perjalanan di AFF 2024? Kita akan ulas di video kali ini. Oke, dalam konferensi persnya, Sintayong didampingi oleh nantinya akan menjadi kapten di AFF yaitu Muhammad Ferrari. Dan ini menjadi catatan tersendiri bahwa dia akan menjadi orang yang pasti akan main. Kalau melihat dari skema yang biasanya dilakukan oleh Sintayong, kemungkinan 3 back ini akan menjadi hal yang vital. Tinggal nanti di tengah, di depan, nah itu seperti apa ya. Nah, kalau saya lihat kemarin pun juga di hari Minggu, Rafael Strike baru datang, jadi pun baru lengkap. Dan di hari Sabtu kalau nggak salah apa Minggunya memang si Asnawi baru sampai. Dengan hal itu kemungkinan besar, ya kalau saya melihat dua pemain ini, Asnawi dan si Rafael Strike, bisa saja mereka tidak mengawali eh, main langsung starting. Kalau saya melihat kemungkinan formasi 3-4-3 nanti atau bertransformasi menjadi 3-4-1-2 kalau saya lihat seperti itu. Kalau 3-4-3 dan kemungkinan saya melihat Rafael Strike dan Asnawi tidak tidak main di match pertama, tidak starting, ya nanti akan kita ulas. Kiper menurut saya Cahya Supriyadi lah ya yang layak jadi kiper utama. Lalu 3 back di tengah Ferrari, Kadek Arel kemungkinan akan main dan mungkin satu Kakang Rudianto. Ya, Kakang Rudianto kemungkinan akan dimainkan kalau saya lihat. Terus 4 pemain kiri kemungkinan akan pasti Arhan ya, atau Roby Darul atau si Donitri bisa di kiri. Dan di kanannya nanti kemungkinan Arfannya sendiri atau si Roby Darwis. Kenapa Arhan di kanan? Karena dia juga di timnas senior di kualifikasi Piala Dunia pun juga saat melawan apa ya, Australia kalau nggak salah, dia pernah menjadi sisi kanan yang menggantikan gitu. Jadi hal itu bisa juga atau lawan Arab kemarin juga bisa dilakukan oleh Arhan ya. Nah, di tengah dengan tidak adanya Jenner yang dicoret, memang kemungkinan satu orang yang pasti jadi pemain tengah ya Arkan Fikri. Nah, tinggal satunya siapa. Masalahnya kalau Zanadin Waris ini memang punya tipe yang hampir mirip dengan Arkan Fikri ya. Dengan Rivaldo Pakpahan ini menjadi debutan di salah satu debutan di timnas. Belum pernah dipanggil timnas dan ini dipanggil dan lolos. Nah, ini saya juga belum tahu seperti apa. Dan kemungkinan kalau saya lihat Arhan Fikri dan Raihan Hanan pakai pola 3-4-3 kemungkinan. Ya, kalau 3-4-1-2 mungkin satunya ya si Marcelino. Nah, ini kemungkinan dia akan menempati posisi yang free roll ya. Nah, dua pemain yang lain ya, kalau saya lihat Hoki Caraka akan main dan juga Ronaldo Kuateh. Karena melihat si Rafael Strike baru datang lah ya. Gitu. Kalau saya melihat juga ada kemungkinan nanti di bench yang kemungkinan akan dimainkan yaitu si Arkan Kakak bisa menjadi pengganti atau yang lainnya lagi winger yaitu Victor Detan. Kemarin waktu uji coba lawan Bali juga cukup oke permainannya ya. Jadi itu beberapa nama-nama yang kemungkinan akan kita lihat performanya seperti apa. Roby Darwis pun juga ada kemungkinan dia main. Dia punya spesialisasi yang hampir mirip dengan si Arhan, long throw-nya tapi sebelah kanan. Terus kalau di sisi back tengah mungkin Michael Tata juga bisa jadi beberapa pemain yang bisa saja dimainkan ya. Sultan Zaki, Ahmad Maulana mungkin akan sedikit tergeser sih kalau saya melihat dibanding nama-nama yang lain. Jadi itu kemungkinan dan menurut saya ya timnas Indonesia wajib menang untuk mengawali Piala AFF 2024. Di match sebelumnya hari Minggu itu sudah bermain di grup 1 ya. Kita di grup B ya, Indonesia ini di grup B. Jadi di match grup A itu sudah bermain kemarin ya. Kalau kita lihat di match pertama, Thailand luar biasa 10-0, wow 10-0 lawan Timur Leste, dan Kamboja menahan imbang Malaysia 2-2 ya, 2-2, bahkan Kamboja sempat unggul 2-1 ya.
Malaysia unggul dulu 0-1, terus dibalikan 2-1, terus disamakan oleh Malaysia lagi 2-2. Jadi grup A ini yang digadang-gadang bakal otomatis lolos Thailand Malaysia, tapi nyatanya Kamboja punya perlawanan yang sengit gitu. Nah ini kalau saya melihat di sini di grup B Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina dan Vietnam harusnya secara di atas kertas Vietnam dan kita yang lolos. Tapi we never know ya nanti di atas lapangan seperti apa, kita jangan meremehkan Myanmar. Biasanya match pertama itu akan menjadi match yang tricky ya, cuman kemenangan akan menjadi hal yang membuat kita lebih pede nanti di match-match selanjutnya. Karena nanti match ketiga terutama ya, lawan Vietnam nih kita akan away ya. Kemungkinan kan laga beratnya di situ. Sebelum nanti kita balik lagi di Indonesia lawan Filipina. Jadi itu kita away dulu melawan Myanmar, match kedua kita home lawan Laos, harusnya calculate win juga. Lalu kita away ke Vietnam, ini tantangan, dan match terakhir kita kembali ke kandang menghadapi Filipina. Ya, itu. Kalau saya melihat harusnya lawan Myanmar tidak menjadi hal yang berat dan harusnya 3 poin bisa didapat. Ya, nanti match akan dimulai jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Semoga Garuda bisa menang dan syukur-syukur ya nanti bisa menjadi juara kayak si timnas wanitanya. Tapi kalaupun nggak juara ya biar menjadi pengalaman dan menjadi hal yang terbaik. Yang penting pemain-pemain U22 ini punya apa ya, punya pengalaman, punya tahu Sintayong cara mainnya seperti apa biar mengerti. Ya saya tidak ekspektasi banyak-banyak, yang terpenting permainan mereka oke aja, enak dilihat. Itu aja dulu ya kita. Gitu. Semoga Indonesia menang, mengamankan 3 poin di laga pertama Piala AFF 2024.